Muncul pertanyaan, apakah penghargaan ini untuk meredam sepak terjang dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio di kancah politik? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani, Pakar Hukum dan Politik Margarito Kamis, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, selamat petang. Ya, saya ke Pak Ahmad Yani terlebih dahulu. Apa tanggapan kami mengenai penghargaan yang akan diberikan kepada Gatot Nurmantio ini? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gatot. Sampai saat ini juga Pak Gatot belum menerima pemberitahuan tertulis apakah dia betul menerima bintang Mahaputra tersebut. Yang kedua adalah kalau kita tadi menyimak apa yang dikemukakan oleh Pak Mahfud adalah memang kewajiban dari negara tentunya melalui pemerintah untuk memberikan bintang apapun nama bintang tersebut kepada warga negara atau kepada rakyat yang memang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan. Nah, menyangkut Pak Gatot, saya kira memang Pak Gatot mantan Panglima TNI, menurut kriteria yang ada memang beliau berhak untuk diberikan dan negara berkewajiban untuk memberikan seperti itu. Reaksi Pak Gatot bagaimana Pak Ahmad Yani setelah mendengarkan bahwa akan mendapatkan penghargaan ini? Biasa saja, itu kan baru diterima informasi ini melalui media sosial, melalui akun tweetnya Pak Profesor Mahfud. Tapi kan secara resmi juga kan belum disampaikan kepada Pak GN. Tadi saya berkomunikasi. Tadi Pak GN sudah menyampaikan memang adalah hampir seluruh tadi sebagaimana dikemukakan oleh Pak Mahfud, Panglima ABRI atau Menteri atau pimpinan DPR atau pimpinan lembaga-lembaga negara lain memang mendapatkan hak untuk mendapatkan penghargaan tersebut dan kewajiban negara memberikannya tentu melalui pemerintah. Nah, tapi memang sejak tweetnya Pak Mahfud ini memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, baik jejaring kami yang ada di seluruh Indonesia maupun jejaring kami yang ada di luar negeri yang mempertanyakan bagaimana sikapnya, apakah penghargaan ini akan mengurangi apa yang telah dikeluarkan pandangan dan pikiran kami selama ini. Tentunya adalah sebagaimana telah kita ketahui apa yang telah dikemukakan kami baik melalui deklarasinya, baik maklumat maupun jati dirinya sampai saat ini tidak akan berubah. Apakah anggota-anggota kami termasuk presidium kami yaitu Pak GN atau Pak Din atau Prof Rahman atau yang lainnya aktivis kami mendapat penghargaan atau sebaliknya mendapat tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan bukan berarti bisa merubah sikap dan pandangan kami terhadap pandangan-pandangan yang telah dikemukakan. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kami tetap saja walaupun sebagian kawan-kawan kami saat ini masih menghadapi persoalan-persoalan hukum seperti itu, tapi kami tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada. Beberapa waktu yang lalu kami masih melakukan deklarasi kami di kota Jambi walaupun mendapat hambatan dan lain sebagainya. Padahal deklarasi itu tetap melakukan melalui yang namanya virtual. Tidak offline, dia melalui online seperti itu dengan berbagai kawan-kawan yang ada di kota Jambi tetap melalui prosedural COVID-19 tapi tetap saja acara itu tidak diperbolehkan pada waktu Pak Gatot ingin menyampaikan pandangan dan pidatonya melalui virtual seperti itu. Begitu juga di daerah-daerah lain, tapi ini tidak menyurut langkah dan sikap kami itu sendiri. Artinya sudah ada pembicaraan lebih lanjut dari Pak Gatot Nurmantio mengenai rekan-rekan dari kami ini yang masih ditahan dan penghargaan yang akan diberikan kepada Gatot Nurmantio. Pak GN kan lagi tidak ada di Jakarta, ya belum terima, kita baru mendapatkan beberapa hari yang lalu, tapi memang kita sudah mendiskusikan dengan kawan-kawan sekaligus merespon juga dari kawan-kawan atau jejaring kami yang tadi saya kemukakan di seluruh Indonesia maupun di luar negeri maupun simpatisan-simpatisan kami
yang mengkhawatirkan nanti setelah penghargaan dan sebagainya, apakah ini model-model untuk membungkam atau model-model untuk melakukan pelunakan dan sebagainya. Banyak memang harapan dan kecemasan dari publik, dari yang selama ini bersimpati dan memberikan dukungan terhadap koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Tapi sekali lagi kami menyatakan sebagaimana sering dikemukakan oleh Prof. Din, ya kan, apa yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat, Pak GN maupun kita-kita yang lainnya, bahwa kami itu tidak akan merubah sikap dan pandangannya, baik mendapat pujian, penghargaan, ataupun mendapat persoalan atau yang lain sebagainya. Itu tetap saja, karena sikap itu adalah pandangan yang dilahirkan dari apa yang telah kita diskusikan cukup panjang. Dan kita lihat pendekatannya tentu paradigmanya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar seperti itu. Oke, kita ke Bang Margarito Kamis. Bang Margarito Kamis, Anda melihatnya bagaimana menyikapi mengenai penghargaan yang akan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang sekarang sedang sering sekali mengkritisi pemerintah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama begini, Nro, dengan cara apa pemerintah Presiden itu sampai pada nama Gatot Nurmantio? Siapa yang menemukan nama ini? Saya mesti jujur bilang sama Anda ya, dengan segala hormat saya kepada Menteri Menko Polhukam tadi, negara tidak punya kewajiban secara normatif memberikan penghargaan kepada warga negara atau orang asing yang berjuang sebut saja memerdekakan Indonesia, berjuang di Indonesia, menjamin integritas wilayah Indonesia misalnya begitu ya. Tidak. Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 yang menjadi dasar pemberian penghargaan ini undang-undang diundangkan pada waktu Menteri Andi Matalata menjadi Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu, tidak mengatur kewajiban negara memberikan penghargaan kepada warga negara atas nama alasan apapun itu. Jadi bagaimana sekarang pemerintah menemukan nama Gatot Nurmantio? Satu, siapa pemerintah itu? Kami jawab sekarang, Bang, eksekutif, Bang. Karena di sana kabarnya Presiden memberikan langsung kepada Gatot Nurmantio. Presiden yang memberikan langsung kepada Gatot Nurmantio, Bang. Tidak bisa. Begini, Ndro. Ini negara bukan organisasi arisan. Begitu, Ndro. Ini penghargaan ini diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang pemberian tanda-tanda jasa, gelar dan lain-lain. Jadi Presiden bertindak berdasarkan apa lalu tiba-tiba menunjuk Pak Gatot? Harus ada yang mengusulkan. Siapa yang mengusulkan? Usulkan kemana? Pergi ke kementerian. Dari kementerian pergi kepada dewan gelar, dewan pemberian gelar dan kehormatan dan lain itu. Semuanya dicek. Lalu setelah itu dewan pemberian gelar dan segala macam itu, kalau dia oke, dia pergi menyerahkan hasil kajiannya kepada Presiden. Presiden nanti yang akan memutuskan. Tidak bisa Presiden tiba-tiba lalu tunjuk ke, katakanlah sekarang ini Pak Gatot misalnya, atau Pak Ibu Pujiastuti tadi. Bagaimana caranya itu? Undang-undang mengatur begitu. Apa karena undang-undang dibuat di masa Pak SBY yang tidak mau dipakai oleh Presiden sekarang? Begitu? Nggak bisa, Mbak. Itu satu ya. Yang kedua, Mbak Fira dan Ndro, pemirsa TV One yang saya hormati itu ya. Yang kedua, senang sekali tadi saya dengar di VT TV One ini. Yang di VT itu tadi, itu ada dua hal. VT itu menunjuk pasal 24, Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, dan pasal 28 ayat 2. Oke. Apa itu hasilnya? Orang yang diberikan penghargaan tadi sebagian satu di antaranya di syarat umum itu adalah orang itu berkelakuan baik, punya integritas moral dan lain-lain. Berkelakuan tidak pernah dihukum umum. Bang Margarito, pertanyaan Anda ini patut kami tanyakan langsung ke Bang Arya Bima, karena ini bukan hal baru, Bang. 4 Panglima TNI, mantan Panglima TNI sebelumnya pada 4 periode yang sebelumnya juga mendapatkan bintang Mahaputra. Bang Margarito, Bang Arya Bima dijawab sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa.